Apakah konsep diskriminasi dalam aturan di Indonesia saat ini sudah tepat? Yuk kita kenali apa itu konsep diskriminasi secara lengkap. Secara teori, diskriminasi merupakan tindakan yang berawal dari prasangka dan stigma. Prasangka merupakan dorongan untuk menilai suatu kelompok atau individu secara negatif karena identitas yang melekat pada diri mereka. Sedangkan stigma adalah mengecualikan atau mengerdilkan seseorang karena label atau karakteristik tertentu. Prasangka dan stigma yang dimanifestasi dengan tindakan akan berujung pada diskriminasi. Mengacu pada definisi PBB, diskriminasi merupakan setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan satu atau lebih alasan yang dilindungi yang mempunyai tujuan atau dampak meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia atas dasar kesetaraan dan kebebasan mendasar atau mencegah partisipasi yang setara dalam bidang apapun kehidupannya diatur dengan undang-undang. Berdasarkan satu atau lebih alasan yang dilindungi atau protected grounds, merujuk pada karakter seperti ras, gender, orientasi seksual, usia, dan alasan yang dilindungi lainnya. Cakupan kelompok atas alasan yang dilindungi lainnya merupakan aspek penting dalam definisi diskriminasi. Hal ini memungkinkan agar alasan lainnya yang belum teridentifikasi tetap dapat terlindungi dengan kerangka hukum diskriminasi. Dampak dari diskriminasi dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penikmatan hak-hak dasar korban, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak lainnya. Parahnya lagi, diskriminasi juga dapat membahayakan diri korban, karena seringkali diskriminasi berkembang menjadi kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, pembakaran rumah ibadah, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Selain menggunakan definisi diskriminasi tersebut, OHCHR mengenal beberapa bentuk-bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi tersebut ialah diskriminasi langsung atau direct discrimination, diskriminasi tidak langsung atau indirect discrimination, pelecehan berbasis diskriminasi, segregasi, viktimisasi, dan penolakan terhadap akomodasi yang layak. Berikut adalah beberapa ilustrasi contoh dari bentuk-bentuk diskriminasi. Diskriminasi langsung adalah ketika Ami dipecat dari pekerjaannya karena ia mempunyai orientasi seksual yang dinilai berbeda, sehingga Ami tidak mempunyai pekerjaan lagi. Sedangkan diskriminasi tidak langsung ialah ketika syarat mendaftar menjadi karyawan swasta di PT ABC adalah dengan tinggi badan tertentu, yang berdampak tidak proporsional terhadap orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pelecehan berbasis diskriminasi atau harassment adalah ketika Andi menghina Boni dan mempermalukan Boni karena latar belakang status kesehatannya. Pemisahan atau segregasi adalah ketika Rani sebagai pejabat kota X memisahkan dan memberikan akses berbeda terhadap kelompok dengan etnis tertentu untuk mendapatkan barang, jasa, sumber daya, atau hak lainnya. Viktimisasi atau retaliasi yaitu Tono didiskriminasi karena ia menjadi advokat dari korban diskriminasi dan ikut mempromosikan undang-undang penghapusan diskriminasi. Penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif, yakni ketika penyandang disabilitas dengan tidak tersedianya layanan dengan standar yang seharusnya disediakan di kampus atau tempat-tempat umum lainnya. Di dalam perbuatan diskriminasi, sangat mungkin perbuatan tersebut berdasarkan lebih dari satu alasan yang dilindungi. Terdapat kasus yang populer di Australia, ketika perempuan berkulit putih dan perempuan berkulit hitam yang melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Terdapat perbedaan respon aparat yang menerima laporan. Pada perempuan berkulit putih, aparat langsung memproses laporannya. Sedangkan pada perempuan berkulit hitam, aparat yang menerima laporan justru melakukan pemerkosaan kepadanya. Selain mengatur bentuk-bentuk diskriminasi, negara juga harus mengambil langkah-langkah proaktif seperti tindakan positif atau tindakan afirmasi. Tindakan positif adalah kewajiban negara untuk mencapai kesetaraan bagi kelompok yang pernah atau sedang mengalami diskriminasi. Pada dasarnya, tidak semua individu memiliki akses yang sama untuk bisa memperoleh dan menikmati hak-haknya, sehingga menimbulkan kesenjangan berupa penikmatan hak yang hanya didapat oleh sebagian orang. Tindakan positif merupakan inisiatif proaktif untuk menghilangkan diskriminasi. Salah satu contoh tindakan positif dapat dilihat dari adanya kebijakan kuota penerimaan mahasiswa khusus bagi masyarakat dari daerah terpencil, terluar, dan tertinggal di Indonesia untuk memudahkan akses pendidikan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Kesemua aspek yang telah dibahas ini merupakan kesatuan yang perlu termuat di dalam kerangka hukum diskriminasi yang komprehensif. Lalu, apakah Indonesia telah mengatur diskriminasi secara komprehensif?